Pembicaraan kali ini karena lagi ramai orang sedang ribut tentang persoalan penulisan ulang sejarah yang katanya nanti akan di-launching pada bulan Agustus dalam rangka Hari Kemerdekaan. Di salah satu TV saya diundang dan saya mengatakan, ya janganlah terlalu tergesa-gesa, maka saya menganjurkan untuk ditunda dulu. Kenapa? Karena menulis sejarah itu tidak mudah, memerlukan waktu, memerlukan penelitian. Walaupun misalnya ketuanya, ya sahabat saya, Profesor Susanto Sudi mengatakan bahwa kan sekarang sudah banyak buku-buku, disertasi dan sebagainya yang sudah jadi. Ya saya sepakat, tetapi Anda harus ingat bahwa untuk mengutip itu juga perlu pembacaan, perlu mana yang perlu diteliti. Dilihat lagi, kalau kita mau pakai sebagai sumber, tidak dengan sendirinya semua disertasi yang sudah selesai, walaupun disertasi itu mungkin adalah penulisnya lulus dengan cum laude, tetapi kan untuk memakainya sebagai sumber kan perlu diteliti ulang. Apalagi 10 jilid, 100 orang. Waktunya sudah berapa bulan lagi, tinggal berapa bulan lagi. Jadi saya tetap berpendapat jangan tergesa-gesa menulis sejarah. Kalau saya boleh disarankan, saya mau mengulangi saran saya agar supaya lebih baik ditunda. Dan kemarin ada kelompok yang juga minta agar supaya ditunda. Termasuk anggota dari kelompok itu adalah salah seorang sejarawan senior, Profesor Dr. Taufik Abdullah. Ya. Nah, ada cerita yang berkaitan dengan ini dengan saya. Ketika itu Menteri Pendidikannya adalah Bapak Profesor Dr. Yuwono Sudarsono. Zaman presidennya Gus Dur. Dia Menteri Pendidikan. Tapi hanya Menteri Pendidikannya sekitar 1 tahunan. Waktu itu saya berposisi sebagai Direktur Sejarah dan Nilai Tradisional. Waktu awal dari reformasi ini kan rame buku sejarah yang dipakai di sekolah-sekolah sekarang tarik semua, isinya bohong segala macam. Itu banyak reaksi seperti itu. Nah, dalam situasi itulah saya dipanggil oleh Bapak Menteri Profesor Dr. Yuwono Sudarsono, dan ya ketika itu dia manggil saya Mas karena sudah kenal baik. Dia bilang, "Mas, kalau kita mau melakukan revisi penulisan sejarah, kira-kira berapa waktu?" Saya katakan, paling tidak saya memerlukan waktu antara 2 sampai 3 tahun. Karena kan saya harus melakukan penelitian lagi, saya harus menulis dan sebagainya. Dan itu memerlukan waktu. Tapi beliau berhenti dan setelah itu menteri penggantinya tidak mempersoalkan. Saya beritahu ini untuk menunjukkan kepada warga bahwa dalam pandangan saya, dan memang itu adalah fakta, menulis sejarah itu bukan sesuatu yang bisa dikatakan siapa saja bisa melakukannya. Sejarawan pun ada sarjana sejarah yang belum tentu bisa menulis sejarah dengan baik. Bisa terjadi itu. Dia punya ijazah sarjana sejarah, tapi mungkin hanya itu yang dia miliki. Setelah itu dia tidak pernah menulis lagi. Karena menulis itu bukan sesuatu yang gampang. Karena itu, sekali lagi, saya daripada melahirkan kontroversi dan sebagainya, lebih baiklah penulisan ulang sejarah ini ditunda. Misalnya Menteri Kebudayaan, sahabat saya dan saya hargai dia sebagai menteri,
dan sebagai pribadi, Dr. Fadlison. Dia juga sejarawan, disertasinya tentang pemikiran ekonomi Bung Hatta. Pernyataannya yang mengatakan bahwa ketika keributan awal reformasi, maka terjadi pembunuhan massal, pemerkosaan massal dari etnis Cina. Nah ini Fadlison tidak setuju dengan istilah massal gitu. Tapi ada ketika itu pemerintah membentuk satu tim untuk meneliti apakah benar itu terjadi. Nah, memang terjadi dan tim ini berhasil menemukan ada sekitar 50-an orang yang memang diperkosa. Dan itu dalam pengertian massal tidak massal kan. Ya. Tapi kan bukan persoalan massalnya yang harus dipersoalkan. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan situasi ribut ketika itu memberi ruang sejumlah orang untuk melakukan hal yang tidak pantas terjadi. Itu yang jadi persoalan. Nah, bagaimana mengungkap ini nanti? Ini adalah satu hal yang harus dipikirkan. Dan saya terus terang tidak mempersoalkan apakah massal. Bagi saya 50 orang itu banyak. Walaupun tidak dapat dikatakan massal. Tapi banyak dan itu terjadi dalam situasi kita mengawali suatu krisis negara kita menuju kepada suatu proses pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde sekarang. Itu yang saya pikirkan kalau yang berkaitan dengan penulisan ulang sejarah, ya saya tetap minta lebih baik ditunda untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bukan sekarang, tapi bahkan juga untuk hari depan kita. Apa yang harus dilakukan untuk penulisan ulang sejarah itu dan apakah akan sukses? Ya, persoalan sukses atau tidak atau apa yang ya kalau saya ya lakukan penelitian dulu lah secara wajar. Pokoknya jangan tergesa-gesa. Ada waktu. Kan kalau berjalan secara politik, kalau berjalan politik secara baik, ya Fadlison akan menjadi menteri 5 tahun kan. Jadi ada waktu untuk berpikir lebih jernih dan timnya juga tetap bisa bekerja dengan lebih tenang dan biayanya cukup besar loh, 9 miliar. Makanya menurut saya lebih baiklah ditunda sebab memberikan gambaran tentang suatu peristiwa sejarah tidak mudah. Bukan hanya ada orang yang mengatakan bahwa yang akan menjadi krusial nanti adalah yang kontemporer, artinya sejarah baru. Taruhlah mungkin peristiwa keruntuhan pergantian pemerintahan kita dari 98 sampai sekarang. Karena terus terang yang berkuasa sekarang kan juga orang yang berkuasa zaman Orde Baru. Yang mendukung Prabowo adalah justru jenderal-jenderal Orde Baru juga. Walaupun sekarang ada yang minta supaya Gibran digantikan, itu juga jadi persoalan lain lagi. Ya, jadi ya ini semua harus dipikirkan dalam rangka menulis ulang sejarah sebagaimana yang diinginkan oleh Menteri Kebudayaan sekarang. Tapi saya personally dan sebagai teman baik dengan menterinya maupun dengan ketuanya, saya meminta untuk berpikir lebih jernih sehingga saya mengusulkan untuk ditunda penulisan ulang sejarah itu. Terus melihat kalau dari masyarakat Indonesia kan apalagi pelajar ya, sekarang tuh minim banget membaca apalagi minat sejarah.
Itu efeknya gimana? Iya, itu yang saya khawatirkan juga. Dalam arti begini, kita bertegak dalam kondisi sekarang, itu kita akan kokoh kalau kita memahami sejarah. Kita berada sekarang ini kan karena sejarah. Kamu bertegak di situ, itu karena sejarah. Ada pemerintahan yang sekarang juga karena sejarah. Jadi, sejarah sebagai rangkaian peristiwa itu tidak hanya berkaitan dengan masa lampau itu sendiri, tapi dia justru berkaitan dengan erat dengan apa yang kita mau ke hari depan. Nah, inilah yang harus dipikirkan juga. Nah, para penguasa sekarang yang sebagian daripadanya juga adalah penguasa zaman Orde Baru, saya kira harus berpikir lebih jernih, lebih melihat situasi dengan lebih wajar, karena kita kan mau menuju kepada kehidupan yang berlangsung lama, kalau bisa sampai kiamat, sebagai bangsa dan negara. Mudah-mudahan dengan kesadaran setiap saat, setiap generasi bisa berhadapan dengan apa yang dihadapinya, dengan berbagai problem. Karena begini, setiap generasi itu menghadapi problemnya sendiri. Makanya saya ketika mendidik anak saya tidak mendidik dia seperti saya dididik oleh orang tua saya, atau seperti saya mendidik diri saya. Karena apa? Dia akan berhadapan dengan kehidupannya sendiri, walaupun dia ada sekarang. Tetapi anak saya akan tetap menghadapi kehidupannya sendiri, cara mengolah dirinya sendiri, cara mengolah keluarganya dan sebagainya akan berbeda dengan cara saya. Jadi saya tidak punya hak untuk memaksakan sesuatu kepada anak saya, tapi saya hanya memberikan gambaran tentang bagaimana saya, dan kalau dia mau terima itu sebagai sesuatu yang baik, dia terima. Tapi kalau tidak, ya dia punya hak untuk mengambil apa yang dia anggap baik. Dengan pertama, dia harus menghadapi kenyataan, tantangan yang dia harus hadapi. Itu yang harus juga diketahui oleh orang tua. Ya, misalnya anaknya mau masuk sekolah. Saya tidak memaksa anak saya untuk sekolah. Ambil sebagai contoh, anak saya yang sedang mengajar di Atmajaya, ketika dia diterima di 2 fakultas ilmu administrasi dan akuntansi ekonomi. Kebetulan di depan ruang guru dia datang ke saya dan bertanya, saya milih yang mana? Nah, saya bilang, kebetulan ada teman saya, Profesor Agus, di ruang guru itu. Saya katakan pada dia, kamu tanya sama Om Agus, jangan tanya saya. Nah, dia tanya, lalu Profesor Agus katakan, pilih administrasi via, karena kalau kamu pilih fakultas ekonomi jurusan akuntansi, kamu cuma menghitung uang orang. Itu. Jadi artinya yang saya mau gambarkan, saya memberikan kebebasan anak saya untuk memilih apa yang dia mau dalam pendidikan, karena pendidikan itu adalah milik dia, bukan milik saya. Dan itu saya mulai dari SD, saya masuk ke SMP juga, masuk ke SMA juga. Nah, sampai pada terakhir ketika dia mahasiswa, kebebasannya adalah hak dia. Itu. Mentalitas dan kualitas pendidikan pelajar sekarang kan menurun ya.
Mungkin dari 10 mungkin hanya satu atau 2 orang yang membaca buku dan membaca berita dengan benar gitu. Nah, itu Itu sebenarnya yang mengkhawatirkan saya terus terang. Sebagai generasi tua, generasi yang pernah muda, kalau kita menghadapi kenyataan ke depan, tidak mungkin kita tidak siap dengan pendidikan yang baik. Itu yang mengkhawatirkan saya. Jadi kalau misalnya seperti joget-joget itu lalu mereka tidak pernah baca, mereka tidak, ya kasihan Republik ini ke depan, terus terang aja. Dan hal yang lebih jelek lagi adalah jika kita tidak siap menghadapi ke depan, kita bisa menjadi terjajah dalam kenyataan bahwa kita seakan-akan memerintah diri kita, tetapi sebenarnya yang memerintah adalah orang lain. Itu yang saya khawatirkan betul dengan tanggapan anak-anak sekarang terhadap kemajuan teknologi, terhadap segala macam. Nah, seperti itu. Seakan-akan joget-joget seperti itu sebagai sesuatu yang berguna untuk masa depan. Menurut saya nggak berguna. Ya, secara personik mungkin dia senang untuk beberapa saat, tetapi kenyataan dirinya untuk mendapatkan bagaimana dia harusnya bekerja dengan baik, bagaimana dia harus berpikir dengan baik, tidak akan terjadi, dan itu yang akan merusak hari depan kita. Nah, di sini pentingnya pemerintah harusnya, terutama di lingkungan pendidikan, harusnya memperhatikan hal-hal seperti ini, dan setiap kali guru-guru harus paling tidak beberapa menit sebelum pada awal datang atau untuk pulang harus memberikan hal-hal tertentu untuk menyatakan bukan menggurui, sebab anak-anak sekarang juga tidak senang digurui kan, iya kan. Nah, tetapi diberi pandangan-pandangan logis bahwa kamu itu yang akan ke depan, tetapi apa yang kamu lakukan seperti itu bukan untuk mempersiapkan diri ke hari depan. Berjoget, bernyanyi seperti itu tidak di sana kesiapan masa depan. Yang ada untuk hari depan adalah kemampuan membaca, kemampuan menulis dengan baik, dan sebagainya. Itu yang harus diberitahu oleh guru-guru, ya barang 2-3 menit untuk memberi gambaran, terutama pada anak-anak pada tingkat SMP ke atas. Nah, kalau sudah mahasiswa itu sudah lain ceritanya. Nah, masalahnya itu juga, Tak. Banyak masyarakat kita, satu poin pertama adalah melihat influencer. Karena influencer sekarang yang lagi terkenal, apapun ditiru, entah itu perkataan, atau entah itu sikap, atau jogetnya, atau apapun itu. Kedua adalah karena masyarakat, artinya semua kalangan di sini. Guru pun seperti itu. Dan poin terakhir yang paling menjadi faktor untuk generasi zaman sekarang, dan mungkin kalau relate balik lagi ke penulisan ulang sejarah, adalah perhatian terhadap sejarahnya. Itu sekarang yang menduduki posisi tertentu di negara kita itu adalah influencer. Dan artinya adalah pejabat kita pun melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan Nah, itu pengaruhnya ke pendidikan dan ke sejarah kita itu yang menjadi ya pandangan Ata gimana? ya kalau ada orang yang duduk dalam pemerintahan dan melakukan hal seperti itu, kalau saya presidennya saya pecat kalau saya tahu. Karena bukan itu yang harus dia lakukan. Yang dia harus lakukan adalah hal-hal yang positif yang berkaitan dengan tugasnya untuk mengatur dan membangun sebuah hari depan yang lebih baik. Itu yang harus dipahami. Kalau ada guru yang influencer dan macam-macam, kalau saya punya hak untuk mecat, saya pecat. Karena itu akan merusak masa depan. Persoalannya kan itu. Nah, dan kita tidak bisa meninggalkan masa depan. Kita menuju ke masa depan. Bagaimana? Mungkin kalau kakak sendiri tuh ada kekhawatiran kalau takutnya karena perhatian sejarah ini sangat kurang, artinya satu berarti
nggak ada gunanya penulisan ulang sejarah ini. Karena kan utamanya adalah tetap untuk masa depan dan itu untuk pelajar-pelajar. Tapi kalau pelajarnya juga kurang minat, itu yang mengkhawatirkan. Nah, menurut Eta kayak gimana? Ya itu yang harus juga diperhatikan oleh Menteri Kebudayaan. Jadi dia harus bekerja sama dengan Departemen Pendidikan, dan memang kalau Daud Yusuf ini pasti marah andai kata dia masih hidup. Dia sangat tidak setuju kalau pendidikan dan kebudayaan dipisahkan. Marah dia, karena menurut dia proses budaya itu lewat pendidikan. Gitu. Nah, oleh karena itu Departemen Kebudayaan harus berbicara secara benar-benar serius untuk membicarakan hari depan kaitan pendidikan dan kebudayaan. Dan persoalan posisi sejarah harus ditegaskan di mana. Karena misalnya benar juga kamu tadi mengatakan bahwa kalau begitu nggak ada gunanya penulisan ulang sejarah itu. Karena siapa yang mau baca? Ya. Nah, bagi saya penulisan sejarah itu tetap perlu, tapi tidak tergesa-gesa, karena bagaimanapun juga orang tidak akan pernah bisa bertegak secara kokoh tanpa pemahaman sejarah. Itu. Jadi penulisan sejarah itu penting, tapi jangan tergesa-gesa, tolong ditunda dan dilanjutkan dengan penelitian yang baik, penulisan yang baik, sehingga ada landasan kuat bagi generasi sekarang untuk ke hari depan. Itu berarti menurut Eta bagaimana cara mekanismenya untuk penulisan ulang sejarah ini? Ya diperlukan penelitian itu tadi. Ambil sebagai contoh. Kan orang selalu mempersalahkan Belanda menjajah kita dengan politik pecah belah. Iya kan? Sebenarnya Belanda berkuasa sekian lama itu orang Belandanya sendiri tidak banyak. Sekitar 200-an ribu orang. Yang dijajah sekitar 70 juta ketika itu. Nah, kenapa bisa bertahan lama? Ya karena Belanda didukung oleh orang kerajaan ketika itu. Nah, yang selalu digembar-gemborkan oleh kita bahwa ada politik pecah belah. Bagi saya ya itulah kehebatan Belanda. Bisa menciptakan berbagai strategi tertentu untuk kemudian berkuasa sekian lama. Dan dia berkuasa bukan hanya dirinya yang menopang kekuasaannya, tapi juga penduduk warga setempat, pemimpin setempat. Jadi siapa yang salah? Nah, hal ini harus dijelaskan secara baik oleh penulisan sejarah itu nanti, sehingga berbeda dengan selama ini kan orang hanya bicara, oh Belanda berkuasa karena politik pecah belah. Saya tidak sepakat dengan itu. Memang ada tentu, tetapi kenapa? Kenapa mau dipecah belah? Ya ini karena persoalan kekuasaan di antara mereka. Pangeran yang satu ingin jadi raja, kemudian bertengkar dengan pangeran yang lain, dan sebagainya. Nah, di situ masuk istilah pecah belah. Tapi ya kenapa mau? Ini harus dijelaskan juga. Jadi bukan hanya masa sekarang yang harus, atau peristiwa setelah kita merdeka yang dianggap susah. Menerangkan yang lama selama kita dijajah Belanda juga bukan pekerjaan yang mudah dan harus objektif. Kita tidak hanya selalu menuduh Belanda yang jahat, memang jahat. Imperialisme memang jahat. Tetapi dia bisa bertahan di satu negara atau di satu wilayah kan karena penduduk setempat juga. Gitu. Nah, hal-hal ini sudah harus dibuka secara jujur. Jadi sejarah kan mencari kebenaran.
dan menunjukkan kebenaran. Kalau kita ditanya, kenapa kita dijajah selama sekian tahun? Ya karena tidak hanya karena Belanda hebat, tapi juga karena kesalahan kita. Itu yang harus kita gambarkan secara baik. Belum nanti proses ada pergerakan nasional, ada ide-ide dan segala macam. Nanti kita akan lanjutkan. Untuk penulisannya? Ya, kalau saya lakukanlah penelitian sampai mereka yakin bahwa ini sudah selesai dan bisa dilanjutkan. Jadi bisa mungkin sebenarnya Bisa 2 tahun, bisa 3 tahun. Ya. Tapi kalau 4 bulan saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Sehebat apapun mereka, saya tidak percaya. mungkin ya pesan untuk satu masyarakat Indonesia dan yang akan menikmati sejarahnya dan juga penulisan sejarah itu sendiri. Saya justru menganjurkan kepada anak-anak muda untuk kembali rajin membaca. Karena itu adalah salah satu sumber untuk mendewasakan kita. Membaca sekian buku setiap bulan, setiap minggu, itu ada proses-proses penting yang akan menambah wawasan pikir kita, mendewasakan cara berpikir kita, dan sebagainya. Jadi kalau maka saya menganjurkan kepada Departemen Pendidikan, Departemen Kebudayaan untuk mengajak kepada masyarakat anak muda untuk rajin membaca, untuk rajin menulis, dan sebagainya. Karena kalau tidak, ya saya nggak tahu masa depan Republik ini. Mari kita hadapi persoalan-persoalan itu dan kita harus bersedia untuk membicarakannya, berdialog secara jujur agar supaya kita sampai ke suatu masa depan yang diharapkan sebagaimana yang sebenarnya dirumuskan secara sangat cerdas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu.